Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan observasi tentang penanganan anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini kita berada di SD Negeri Kutosari untuk melakukan wawancara kepada salah satu guru yang menangani anak berkebutuhan khusus untuk memenuhi tugas mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus yang diampu oleh Bapak Dudin SPDI MPDI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lailatul Faidah dengan nomor induk mahasiswa 8585330705, dan di sebelah saya ada Cindy Atika Bintang Kayani, NIM 8585333737. Dan saya Siska Hantika, NIM saya 8585367664. Dan saya Irmalia Aprilianti dengan NIM 8585333744. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Terbuka dari Saluk Kedongbuni, UPBJJ Semarang. Nah, niat kedatangan kami ke sini untuk melakukan wawancara singkat karena kita ada tugas observasi dari mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus. Ya, nah sebelumnya kita terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk kita. Nah, bisa perkenalan terlebih dahulu dengan Ibu siapa? Kita. Iya, Ibu mengajar kelas berapa? Kebetulan mengajar kelas 6. Ibu mengajar kelas 6. Terus di kelas Ibu apakah ada anak yang mengalami keterlambatan dalam belajar? Ada. Kebetulan tahun ini ada 2 anak yang kebutuhan khusus. Itu keterlambatannya dalam segi apa? Kedua anak ini berbeda. Yang pertama itu ada satu anak yang memang lambat belajar, yang dimana kemampuan untuk membaca, menulis itu juga berbeda dengan contoh misal kalau anak reguler kan bisa aja membaca. Nah, kalau anak tersebut masih sebatas mengenal huruf dan suku kata. Mudah lelah gitu loh. Jadi untuk itu ya semampunya dia. Kalau untuk menulis itu masih bisa, tapi kalau untuk membaca belum bisa. Menulis pun masih terbatas. Tapi kalau dari teman-temannya yang satu kelas, mereka membedakan antara yang itu apa tetap menganggap sama? Karena kan yang namanya anak-anak kadang kan ya kayak dibedakan. Ya, alhamdulillah gitu. sih kalau di sini ya insya Allah tidak ada yang membedakan, semuanya sama. Dan alhamdulillah juga teman-teman yang lain bisa mengerti, bisa menerima mereka, dan bisa membaur juga. Terus dari Ibu sendiri kan tadi mereka juga mempunyai keterlambatan dalam belajar. Nah, itu untuk menyesuaikan materi pembelajaran mereka gimana? Kan mungkin dari yang siswa normal biasa itu kan sebenarnya yang reguler udah bisa nyampe B misal, sedangkan yang itu A aja belum bisa. Terus itu cara menanggapinya bagaimana? Ya, kita sesuaikan dengan kemampuan si anak tersebut, Mbak. Misalkan seperti tadi yang saya sampaikan, seperti si A misalkan, dia kan mudah lelah, jadi kita memberikan ya materinya sama seperti teman-teman yang reguler, cuma disederhanakan. Misal kita belajar tentang materi apa, kita kasih pengertiannya ini loh, maksudnya ini. Nah, nanti ketika menulis, kalau teman-teman secara rinci, nanti yang berkebutuhan khusus ini hanya sebatas pengertiannya saja. Nanti kita tuliskan, kita terangkan, kemudian mereka menyalin seperti itu. Nah, Terus kalau misalnya anak yang berkebutuhan khusus itu kan satu kelas sama siswa yang lainnya ya? Nah, itu kan kadang penanganannya lebih ekstra. Nah, itu menimbulkan kesenjangan kayak kecemburuan sosial di antara siswa satu. Alhamdulillah sih tidak, karena biasanya ketika pelajaran kami memberikan materi dulu kepada anak-anak yang reguler. Nanti kebetulan kalau sudah kita menjelaskan, sudah materi sudah kita pelajari bareng-bareng, bisa kita berikan soal untuk latihan untuk anak-anak reguler, baru kita ke anak yang berkebutuhan khusus.
Jadi ya memang karena pembelajarannya jadi satu ya harus bergantian. Selama ini bagaimana Ibu menyesuaikan cara mengajar agar anak tersebut tetap bisa mengikuti pelajaran? Apakah ada strategi khusus seperti pendekatan individual, bantuan teman sebaya, atau modifikasi tugas? Selama ini yang berjalan ketika pembelajaran, setelah kita selesai di anak-anak yang reguler, kita sempatkan waktu untuk pendekatan khusus dengan anak-anak ABK tersebut. Kadang ya kita kita duduk bersama, kemudian ajak ngobrol dulu supaya mereka nyaman, mereka percaya sama kita. Nah, nanti ketika mereka nyaman baru kita mulai pembelajaran. Kita sesuaikan dengan kemampuan anak. Yang terakhir, misalnya ada tugas kerja kelompok nih Bu ya, apakah bisa mengikuti seperti teman-teman yang lain atau bagaimana ya Bu? Kalau tugas kelompok itu ya kalau disamakan ya tetap nggak bisa, karena itu tadi untuk anak berkebutuhan khusus kan ada kelebihan dan juga ada kelemahan juga. Kalau berkelompok biasanya ya anak-anak reguler lebih yang keaktif untuk tugasnya. Nah, untuk yang anak reguler mengikuti semampu mereka. Jadi tidak ada paksaan harus bisa ini, harus bisa itu, enggak. Tapi misal tugas kelompok kok misal membuat poster atau apa, ketika anak berkebutuhan khusus itu kadang punya kemauan untuk mewarnai, dan mereka dengan kemampuan yang mereka miliki, dia ikut mewarnai poster tersebut misalnya seperti itu. Jadi pokoknya semampunya mereka gitu. Tanpa paksaan ya? Iya. Tapi kalau untuk kayak kehidupan sehari-harinya yang ABK itu gimana Bu? Kayak seperti contohnya penampilan saat ke sekolah kan mungkin yang lain udah bisa berpenampilan rapi sendiri. Kayak mau cuci tangan kan mungkin yang lain udah tahu bisa sendiri tanpa disuruh. Kalau yang ABK mungkin Kalau anak berkebutuhan khusus untuk kemandirian, kalau di rumah biasanya juga dilatih sama orang tua. Paling tidak untuk kemandirian diri sendiri ya, untuk kepentingan diri sendiri. Misal contoh memakai baju, itu secara sederhana juga di sekolah juga diajarkan. Insya Allah ya bisa. Cuman kalau untuk misalkan kalau yang cuci tangan dan sebagainya itu kan juga termasuk pembiasaan ya. Jadi ya insya Allah juga bisa. baik Bu, terima kasih untuk wawancara singkatnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian observasi kita pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.